Wabarakatuh. Media Center Sari Perwita Group Jawa Timur hadir di hadapan Anda pada saat bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tidak asing, narasumber yang boleh dibilang spektakuler, masih imut-imut, masih kinyis-kinyis, yaitu Bapak Muhammad Zubaidin, Sarjana Hukum, guru PAI Semaker, yang terkenal Semaker ya, SMAN 1 Kertosono. Selamat datang Bapak Muhammad Zubaidin. Selamat datang juga. Iya, terima kasih. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang hidup dan kehidupan. Nah, hidup dan kehidupan remaja di era milenial, kan gitu ya. Betul. Ya, sebelum kita banyak berbicara, Bapak, silahkan disampaikan sebagai opening statement selama beberapa menit secukupnya. Monggo, kira-kira apa yang mendasari kita? Monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ya terima kasih untuk diberikan waktu pada saya dan terima kasih Pak Lukman. Ya, sama-sama Bapak. Ini saat ini sangat tragis karena situasi sangat menegangkan. Iya. Masalahnya zaman saat ini itu ibaratnya akhlak itu semakin lama semakin menurun. Oh iya, akhlaknya menurun Iya, ya. akhlaknya menurun. Iya. Karena masalahnya remaja saat ini itu jarang suka untuk saling menyapa. Oh iya. Apalagi pada gurunya, ibaratnya ya petenteng-petenteng kayak gitulah. Gitu. Ya. Namanya ada degradasi moral. Moral. Nah, degradasi moral. Tapi tidak boleh karena begini, kalau boleh kita katakan bahwa tantangan anak-anak era saya masih kecil ya, mohon maaf ya, itu era tahun pironan Pak Iku. Ya 70, 80 dengan yang 2000 ya, milenial ini sudah berbeda. Gangguannya, tantangannya lebih besar, lebih berat anak-anak sekarang. Maka saya nggak bisa menjustis ya. Menjustis itu apa menjustis itu? Nah, menjustifikasi cara bahasanya wong Jawa itu apa sing penak. Nah, nggak bisa karena tidak sama kan ya. Seperti dawe Sayyidina Ali dulu ya. Nah, begitu. Nah, sekarang anak-anak tidak bisa menghindar. Tapi cuma saya disiapkan aja tipnya untuk menghindari, misalkan tantangan itu bisa kita lewati, kita selamat itu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kira-kira menurut Bapak Zubaidin ini. Oke. Monggo. Kalau menurut saya sendiri, kalau kita untuk melihat dari masalah pendidikan saat ini sangat menegangkan juga. Oh iya, pendidikannya menegangkan. Iya, pendidikannya sangat menegangkan. Apalagi wanita yang cantik-cantik itu juga membuat kita tegang kan? Iya. Nah, iya, pendidikan Pak ya, silakan, monggo. Iya. Ya, jadi untuk yang kita pahami dalam lingkungan saat ini, moral saat ini itu sangat menurun. Menurunnya itu bukan masalah karena akhlaknya saja, tapi masalah segala-galanya. Jangan-jangan juga pendapatannya juga menurun. Iya, pendapat dan pendapatannya juga menurun. Nah, ini menarik. Iya. Walaupun moralnya turun, mungkin pendapatannya masih tinggi juga apa-apa. Atau kalau bisa ya sama-sama lah. Pendapatan ini kan penting ini ya. Oke, monggo gimana? Jadi kalau kita lihat dari lingkungan kita sendiri, untuk mengatasi permasalahan remaja milenial saat ini itu harus kita memanage waktu, terutama pada waktunya sholat, ayo kita gerakkan. Harus kita sholat, waktunya bangun. Waktunya bangun ya kita bangunkan, gitu ya. Tapi kalau sudah bangun jangan dibangunkan. Iya. Nah ini memang kebiasaan, apalagi kameramen editor itu kalau malam alasannya kan ngedit. Iya betul. Ya enak di malam hari, sehingga habis subuh itu dia malah nggak bekerja, itu melanjutkan impian, alasan mencari inspirasi itu kan ya. Yang begitulah ya, mungkin begitu ya kehidupan anak sekarang. Nah sekarang begini Pak Zubaidin ya, kita nggak bisa menghindar dari hal masalah teknologi. Ya masalah teknologi, kita tidak bisa menghindar masalah waktu atau apa ini periode atau apa istilahnya ya. Nah tapi kita punya kiat lah, minimal punya kiat atau tip bagaimana anak-anak itu tidak
seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, niku barangkali panjenengan punya tip yang jitu untuk mengatasi anak-anak bangkongan yuk ngene iki. Nah, iya. Terus cuma satu. Ya, satu. Itu apa itu ya? Satu. Kita doakan. Oh, hanya didoakan. Tapi ingat loh, doa itu adalah paling benar. At'aful. Iya. Ingat saja at'aful iman itu ya. Kalau kita bisa melihat yang katakan yang nggak beres, kan kita harus merubah dengan situasi. Dengan tangan. Tantangan berarti itu. Dengan kekuasaan kita bisa merubah anak-anak itu seperti ini. Tapi kalau nggak mampu dengan kekuasaan, dengan harta kita, bukan hanya mendoakan. Tapi alternatifnya cuma satu. Terakhir. Nah, itu alternatif terakhir ya didoakan. Tapi doa itu dianggap iman lemah. Nah, selemah orang iman ya. Nah, kita imannya jangan sampai lemah kalau bisa. Gini ya. Harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat yang kita sampaikan, kita dengungkan, kita sampaikan pada anak-anak. Itulah untuk menghadapi situasi dan kondisi era milenial, anak-anak yang cenderung menggunakan teknologi ini ya. Sebetulnya anak ini kalau kita ngomong, yang dikatakan anak menggunakan teknologi itu yang memprihatinkan bagi kita orang-orang tua ini kan mulai dari anak kecil umur piro ya biasanya nyekel ngenani 2 tahun sudah pegang ini loh. Ya, 2 tahun sudah pegang, apalagi yang tua tidur pun bersama. Ya, yang orang tua itu siapa? Saya. Ya, karena ngontrol kegiatan anak-anak itu seperti apa, masih melek atau enggak begitu. Nah, berarti tipnya selain didoakan, Pak, barangkali diberi kegiatan alternatif untuk anak misalkan. Cukup satu. Sebenarnya kita harus menyampingkan yang namanya gepeng. Kalau di sekolahan saya katakan gepeng. Iya. Jadi kita harus menyingkirkan namanya teknologi. Iya. Sebagian pada waktu kita laksanakan pelajaran, lagi kita buat yang namanya permainannya itu berupa permasalahan kuis. Oh, ya bisa diberikan kuis atau apa gitu ya. Tapi yang jelas begini Pak, kalau saya melihat langsung ya, fakta artinya berarti langsung, saya melihat langsung bukan katanya ya. Tidak bisa pembelajaran itu menghindari teknologi seperti handphone. Tidak bisa sekarang, sudah nggak bisa. Karena sudah ada library, itu e-library, elektronik ya, atau electronic library, dan semua materi pelajaran sudah ada di situ, tinggal kita klik-klik saja di Google misalkan. Nah, berarti artinya di era milenial ini kita tidak bisa menghindari dari alat-alat ini. Kalau disisihkan mungkin akan tersiksa dia. Enggak, maksudnya ya cuma pada waktu pembelajaran saja. Justru ada beberapa guru waktu pembelajaran membutuhkan ini. Iya. Nah, kalau saya itu sering memakai permasalahan dari teknologi. Oh gitu ya. Jadi tetap kita gunakan, bukan berarti dibuang itu enggak. Oke. Hanya waktunya, cara menggunakannya bagaimana ini penting. Karena kalau tidak, maka nanti waktu pembelajaran berlangsung, anak-anak juga menggunakan alat itu tidak untuk pelajaran saat itu. Itu ya. Oke, sekarang kita ngomong masalah degradasi moral tadi ya. Mungkin bisa menyebutkan tanda-tanda perilaku anak. Perilaku anak yang Pak Zubaidin tahu itu seperti apa misalkan. Yang mengalami kemerosotan moral di bidang teknologi, oke. Di bidang apa lagi yang kira-kira? Biasanya moralnya itu satu, yang pertama ketika disuruh sama orang tua bantah, iya. Apalagi sambil megang HP, sambil main. Iya. Ini salah satunya ibaratnya tidak menghargai orang tua. Oh begitu. Itu apa ya? Boleh dikatakan dampak itu ya? Iya, dampaknya. Dampak dari menggunakan apa? Gadget ini ya, teknologi canggih ini, maka anak-anak nanti kurang cepat merespon apa itu ya, perintah dari atau panggilan dari orang tua. Iya. Kalau yang ngetren sekarang istilahnya mesti kata-kata sik toh. Nek orang Jawa mengatakan ya, sik toh tak nutukno iki lah. Apakah seperti itu? Nah, itu ada penurunan moral, terutama penghormatan pada orang tua juga akan menurun. Maka perlu bagi orang tua untuk memperhatikan anak seperti ini. Jadi akhirnya kan istilah Jawa ini enek kebo nusu godel. Kebo nusu godel apa godel nusu kebo ya istilahnya? Kebo nusu godel. Nah. Nusu godel itu ya. Jadi kalau manusia nusu godel sudah banyak ini ya, atau nusu sapi wis oke. Apalagi enek manusia nyusu wedhus saiki. Anu ku lho, Pak. Itu ya. Iya dah biasanya kan gitu. Oh, di PKK. Oke, artinya pada pernyataan ini bahwa orang tua itu akhirnya dikendalikan manut sama
anak. Iya. Kebalikannya zaman ini. Kebalikan zaman atau zamannya kebalik? Bukannya zaman kebalik. Oh, atau yang mengatakan otaknya jungkir itu. Benar, Mbak, otaknya jungkir ngerti ya? Otaknya jungkir berarti sudah enggak apa? Ya sudah kebalik. Namanya dunia kebalik itu dah. Yeah. Kembali lagi ya, tadi kan menyinggung masalah apa ya tadi, moral pada orang tua ya. Jadi sudah merosot, misalkan ketemu gurunya sering disapa kadang enggak. Yang fakta sekarang anak-anak kalau ketemu kan ini biasanya bertemu sama gurunya, ya. Mohon maaf. Biasanya kalau orang dulunya itu assalamualaikum, ya. Sekarang tidak. Sudah mulai hilang. Apalagi takdimnya juga hilang. Terus apalagi ketika saling bertemu dengan sama temennya juga hilang. Artinya bukan hilang seorangnya. Ya kadang saling bertemu kita tidak bicara tapi sibuk masing-masing. Sibuk apa? Ya, begini. Rapat iki lho kira-kira ya iso karo begini terus. Iya. Ya, padahal rapat kono ceramah kan gini, ngeruk ibu sendiri. Benar. Ketika disuruh pendapat, loh, payah aku toh. Nah, itu ya. Nah, begitu juga dampak dari penggunaan gadget ini ya. Oke, anak terutama yang merasakan itu ya. Berarti kalau mungkin ada tahapan-tahapan tertentu untuk bagaimana anak ini diberi kesempatan untuk menggunakan gadget. Kalau di total diputus atau dilarang tidak boleh sama sekali, juga akan memiliki dampak. Ya, ada dampak gitu ya. Sekarang contoh begini. Ada kejadian di kampung, anak itu ya hiburannya aja bisa nonton televisi. Tapi suatu ketika televisi itu tidak boleh ditonton, maka ada dampak ya semacam depresi itu. Biasanya nonton TV. Apalagi kalau Pak Zubaidin sekarang sebagai seorang milenial ini ya, guru milenial. Nah, tanpa ini kira-kira ya kita nggak bisa hidup. Nah, nggak bisa hidup. Maka dari itu kalau bisa begini, karena tadi kita akan ngomong hidup dan kehidupan ya materi kita ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari kehidupan dan penghidupan untuk hidup dengan menggunakan ini, penting ini. Iya, memang. Iya. Jangan berarti ini tidak penting, akhirnya dilarang, diapakan tidak bisa. Ini tetap kita gunakan, tapi kita harus bisa mengendalikan ini, jangan kita dikendalikan oleh alat ini. Di Tita ini jangan nom-nom ya. Ini caranya. Nah, kita harus mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Kalau kita yang dikendalikan oleh seperti ini, alat-alat ini, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang hancur, luluh, berantakan bahasanya gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengendalikan juga bisa. Kalau anak tidak bisa dilarang, Pak. Nah, kita harus bisa cuman ngasih saran saja. Ya, mendampingi, Pak. Mendampingi, mengarahkan anak-anak bagaimana cara penggunaannya, kapan kita gunakan. Sebagai closing statement, Pak. Barangkali ada yang disampaikan untuk pemirsa. Cuman itu aja lah. Ada pesan mungkin pesan saya cuma satu. Kalau kita sedang lagi di manapun kita berada, kita jangan sampai lupa untuk doakan terutama anak kita. Wah, pokoknya doa itu punya kekuatan yang luar biasa bagi orang yang biasa di luar maksudnya. Nah, iya. Beda lagi kalau di dalam. Lah ya. Doa itu luar biasa bagi orang, terutama bagi orang yang biasa. Di luar, kan gitu ya. Berarti ngelompro, ngumboro, itulah ya. Nggak apa-apa. Sekarang kembali Pak ya pada topik kita tadi kan ada degradasi moral. Ya, ada degradasi moral, kita menata hidup dan kehidupan kita, gitu ya. Barangkali Bapak punya pengalaman, gitu, menata kehidupan di era milenial itu kayak apa nanti? Anak-anak itu akan kita arahkan atau kita beri bekal bagaimana biar nanti menyelami kehidupan di era milenial serba canggih ini, anak-anak tidak terhanyut. Iya. Nah, monggo sebagai closing statement. Ya. Inti dari remaja saat ini, kita harus berikan salah satunya pokok atau berupa teknologi. Tetap kita pegangi cuma satu. Kita harus bisa memanage waktu. Iya, memanage waktu, ya. Jangan sampai kita lupa dengan oleh waktu. Oke. Dan juga jangan lupa atas perintahnya orang tua. Oke. Yang ketiga, kita jangan sampai sewenang-wenangnya dengan masalah berbagai masalah apapun lah intinya. Iya, jangan menarik. Kita masukkan ke dalam masalah sosial media. Iya. Jadi karena
banyak sekali lah ya saat ini, kayak contoh kayak kemarin yang terjadi namanya Sambo dan sebagainya lah. Iya nggak apa-apa lah, nggak usah. Kita jangan sampai terjebak pada gibah lah. Iya gibah nanti ya nggak Pak. Karena ini masalah bulan puasa. Iya bulan puasa, alhamdulillah. Begini Pak, jangan lupa biar anak-anak degradasi moralnya nanti biar terarah maksud saya ya. Oh gitu. Biar degradasi moral itu tetaplah kita tidak bisa menghindari, tapi setidaknya kita mendampingi. Yang cocok Pak di sekolah kan di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Tinggal milih, kalau mau ingin jadi guru agama maka akan mengambil prodi PAI di sini ada, nggak apa-apa. Nah ya, kalau misalkan ingin jadi ekonom atau orang yang pegawai bank ya nanti di ekonomi syariah. Barangkali ada yang tertarik di bidang pendidikan untuk anak usia dini itu ada dua, ada PGMI, guru madrasah ibtidaiyah, atau guru apa itu? PAUD ya, pendidikan anak usia dini penting Pak. Ya. Dan perlu diingat Pak, dan sambil diworo-woro Pak. Oh, siap. Jadi STAIM, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ini adalah sekolah tinggi agama Islam pertama di Nganjuk berarti ya. Jadi sudah cukup dewasa, barangkali nanti muridnya Bapak Insya Allah dari Semaker. Jangan muridnya saja, mungkin calon istri. Oke. Iya, calon istri harus. Istri sekarang alhamdulillah. Oh sudah. Nah, barangkali ada istri lain, misalkan gitu. Tetangga nanti diworo-woro untuk masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam. Tidak usah jauh-jauh kalau ada yang dekat, ya. Jadi kalau saya mengatakan bagaimana, STAIM tetap di hati. Terima kasih Bapak rawuh di kampus STAIM Miftahul Ula ini ya. Jadi apa? Di kampus ini semoga apa yang kita bincangkan tadi membawa berkah dan manfaat, juga bisa menginspirasi pemirsa di mana saja berada. Terima kasih, mohon maaf. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian bincang santai tentang moral dan degradasi moral dan hidup dan kehidupan di era milenial bersama Ustadz Muhammad Zubaidin, Sarjana Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STAIM tetap di hati.